Gede. Ini gede banget. Oh, ada cacing. Waduh, saya ternyata tidak kuat untuk menarik tanaman berakar tunggang ini karena umbinya yang sudah sangat besar. Untuk membuat opak, singkong terlebih dahulu diparut dan dibumbui dengan garam. Setelah itu barulah singkong dikukus untuk menghilangkan rasa pahit yang berasal dari asam cyanida alami yang terkandung dalam singkong. Ikan malam paling enak dimasak dengan bumbu kuning. Selain itu, bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu garam, kunyit, ketumbar, dan merica. Semuanya digerus halus. Nih ikan bumbu kuning, ala Wonosobo ya Pak. Akan kita masak. Bapak udah biasa masak ini ya berarti sebelumnya. Terus yang bikin beda ikan ini sama ikan yang lainnya, spesialnya tuh apa? Spesialnya itu lebih kenyal. Lebih kenyal. Iya, kenyal gitu. Daripada ikan kolam itu lebih enak ikan sungai. Oh gitu. Iya. Yaudah kita cobain aja rasanya, lebih enak ikan yang mana? Ikan malam atau biasa disebut dengan ikan nilem adalah ikan air tawar yang diketahui menyebar di kawasan Asia Tenggara. Ikan ini juga biasanya digunakan sebagai terapi kaki karena kegemarannya memakan kulit ari kaki. Bumbunya belum matang aja enak rasanya. Apalagi kalau udah matang ya, campur sama ikan. Terus emang cuman ikan jenis ini aja yang ada di kali itu atau ada ikan-ikan jenis lainnya? Banyak lah. Patil. Senggal kalau orang Wonosobo. Kasih nama senggal. Ikan senggal. Oke, terus ada ikan yang lain lagi? Ada Lele ada. Lele ada. Nah, akhirnya ikan tangkapan kita siap untuk disantap. Jeng jeng, ini dia hasil ikan tangkapan kita dan masakan kita. Nih saya boleh cobain nih? boleh silakan. Boleh ya? Cobain. Ininya berasa. Cuman banyak dirinya ya. Tekstur ikannya tuh kayak kembung gak kayak kembung ya. Aku baru ngerasain juga soalnya sekali. Lebih kenyal kan? Lebih empuk, lebih enak. Duduk di dapur ditemani perapian dan kopi susu. Wah, lengkap rasanya nikmatnya ya, sambil menikmati ikan malam yang gurih ini. Kalau sekarang kita udah masak masakan yang agak berat, yaitu ikan. Habis ini saya mau main nih ke sebelah. Nyobain cara ngebuat makanan cemilan khas Wonosobo. Ikutin terus ya. Petualangan saya selanjutnya di kota yang terkenal dengan sayuran dan buah-buahannya ini adalah membuat salah satu makanan khas yang berbahan dasar singkong, yaitu biasa disebut opak. Di sebelah mana kebunnya? Di situ. Situ mana? Yang itu. Terus gimana cara sananya? Ya udah duluan. Ke kanan, lari ke kanan. Ibu, sampai juga saya di kebun. Akhirnya saya bertemu juga dengan Ibu Salimah, seorang petani yang telah lama membuat kudapan kering renyah sejenis kerupuk ini. Ibu, saya coba bantu ambil yang lain ya, Bu ya. Yang gede yang mana nih? Oh, itu tuh ada yang gede ya? Yuk, bantuin aku nyabut yang itu. Opak terdiri dari dua jenis, yang tergantung dari bahan baku pembuatannya, opak ketan dan opak singkong. Gak bisa. Gimana? Oh, diginiin dulu, Bu. Rasa singkong pun bergantung dari penggunaan pupuknya.
Jika menggunakan pupuk organik, maka rasa singkong cenderung manis. Dan apabila menggunakan pupuk urea, maka rasa singkong cenderung pahit. Ini lumayan cukup besar kayaknya nih. Jadi singkong itu ternyata punya varian rasa. Ada yang manis dan yang enggak. Kalau yang manis itu pakai pupuknya pupuk kandang. Tapi kalau yang enggak manis biasanya pakai pupuk urea ya Bu. Terus kalau ada tumbuhan lagi yang lain atau pohon yang lebih besar ngalangin cahaya matahari, biasanya rasanya cenderung pahit. Mau Wih, dibantu. kamu udah dapat sih? Bantuin, Mbak. Ya boleh Bu. Ini mereka malah udah dapat. Ini kan ini besar kali ya, Mbak. Besar banget nih kayaknya. Wah. Gede. Ini gede banget. Oh, ada cacing. Waduh, saya ternyata tidak kuat untuk menarik tanaman berakar tunggang ini karena umbinya yang sudah sangat besar. Ibu, ibu, ibu. Kita supporter aja gimana? Semangat ini Bu. Ibu, ibu, ibu. Anak-anak kurang ajar. Ibunya kerja katanya cuma ore-ore doang. Ih. Ini udah cukup nih Bu buat dibikin dan kita olah jadi opak. Singkong biasanya dapat dipanen setelah 6 hingga 8 bulan sejak masa pembibitan. Baiklah, sekarang saatnya kami mengolah singkong. Pertama-tama singkong dicuci hingga bersih agar tak lagi mengandung tanah. Kemudian dikupas hingga bersih dari kulit arinya. Ibu, tapi sebenarnya ini benar nggak sih Bu cara ngupas Ini loh, Mbak. Oh, ke samping ya? Saya kayak ngupas mangga. Ini. Ibu Salimah belajar membuat opak dari kedua orang tuanya. Selama beberapa tahun belakangan ini, opak menjadi pendapatan sampingan ibu. Mbak, ambil parutnya dulu. Oke. Untuk membuat opak, singkong terlebih dahulu diparut dan dibumbui dengan garam. Setelah itu barulah singkong dikukus untuk menghilangkan rasa pahit yang berasal dari asam cyanida alami yang terkandung dalam singkong. Dan akhirnya singkong ditumbuk hingga kalis menggunakan alu agar serat-serat singkong tak mengganggu tekstur opak saat dimakan nantinya. Melihat singkong hangat ini, saya jadi punya ide nih. Singkong kayak gini nih, pakein keju sama susu. Wah, aku bayangin enak sih. Pasti. Coba. Ambil dikit kali ya. Singkong keju. Sepertinya enak dan sedap. Ibu udah pernah nyobain dibikin kayak gini sebelumnya? Belum. Belum. Ini saya terlintas kalau di Jakarta ada tempat makan namanya Ketan Susu. Terus pas tadi ngeliat abis dikukus, kayaknya enak pakai keju sama susu. Saya mau cobain. Mbak. Enak beneran ternyata. Lebih enak dari Ketan Susu rasanya. Serius. Ini tuh teksturnya kayak getuk tapi belum jadi getuk. Padat kenyal gitu. Ini enak banget sih. Mau cobain nggak, Ibu? Selanjutnya adonan singkong dipipihkan menggunakan alat penggiling yang bernama bumbung. Adonan ini terus dipipihkan hingga terlihat transparan. Setelah itu adonan siap untuk dijemur. Setelah kering, barulah bentuk keripik opak mulai terlihat jelas. Tak butuh waktu lama untuk menggoreng opak dalam minyak mendidih. Dan kami pun siap untuk menikmati opak. Ini dia opak singkong ala Wonosobo. Ibu ini pada dicicipin, Bu? Ibu juga cicipin dong. Biar tos. Tos. Ini
bisa jadi pengganti pangsit nih Bu. Kalau makan mie ayam pakai ini kayak enak juga. Iya. Rasanya tuh kayak pangsit, tapi bukan pangsit. Pokoknya enak deh.